Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari pertemuan yang kemarin. Kalau kemarin saya menjelaskan tentang alat-alat reproduksi atau perkembangbiakan pada laki-laki, maka sekarang saya akan menjelaskan kelanjutannya, yaitu alat-alat reproduksi atau perkembangbiakan pada orang wanita. Anak-anak, ini adalah gambar alat reproduksi pada seorang wanita, tetapi ini adalah alat perkembangbiakan pada bagian dalamnya, ya. Jadi ini berada di dalam perut seorang perempuan, ya. Kalau misalkan gambar lengkapnya itu seperti begini. Bentar ya, kita buka dulu. Nah, ini adalah sebenarnya kalau bentuknya itu ya seperti begini, berada di bagian perut agak ke bawah sedikit, ya. Ini adalah alat reproduksinya. Oke, kita kembalikan lagi ya. Ini alat-alat reproduksi pada wanita itu terdiri atas antara lain, yang pertama ini namanya ovarium. Apa itu ovarium? Ovarium itu adalah indung telur. Indung telur ini fungsinya adalah sebagai tempat pembuatan sel telur. Ya, jadi biji pada orang perempuan itu adalah sel telur atau biasa disebut dengan ovum. Nah, ovum itu dibuat di tempat yang namanya ovarium. Ovarium ini ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama. Lah, ovarium ini umumnya nanti dia akan sebagai tempat pembuatan sel telur itu, dan umumnya sel telur itu akan matang selama 28 hari sekali. Ada satu sel telur yang matang itu pada umumnya, walaupun ada juga orang perempuan itu yang biasanya agak maju, jadi tidak 28 hari sekali atau mungkin 26 hari atau bahkan mundur, bisa juga satu bulan setengah atau 2 bulan setengah atau 3 bulan dan seterusnya, itu bisa terjadi. Nah, biasanya adanya pematangan sel telur ini bisa ditandai dengan nanti seorang perempuan mengeluarkan darah menstruasi, ya. Jadi itu. Jadi yang pertama, sel telur itu dibuat pada ovarium, ini tempat pembuatannya. Lah, apabila nanti seorang perempuan sudah akil balik, ya, sudah memasuki masa dewasa, umumnya biasanya orang perempuan itu sekitar umur 10 atau ya mungkin kurang sedikit atau lebih sedikit, ya, 10, maka dia nanti akan menghasilkan sel telur yang matang ini. Apabila sel telur yang matang ini sudah matang, biasanya dilepaskan. Nah, kalau nanti ada sel telur yang dilepaskan, maka pelepasan sel telur peristiwanya disebut dengan ovulasi. Paham anak-anak ya? Ovulasi. Nah, ini bisa yang lepas ini apakah dari sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya, kadang-kadang salah satunya atau bisa keduanya. Dua-duanya melepaskan, tetapi ini jarang terjadi. Ya, yang seringkali adalah lepas salah satunya.
Kalau nanti sel telur ini sudah lepas, peristiwanya namanya ovulasi, maka sel telur ini nanti akan diserap oleh rumbai ini, namanya adalah infundibulum. Rumbai ini, selanjutnya sel telur itu nanti akan masuk di bawah ke saluran telur. Saluran telur sama ini antara kiri dengan kanan. Saluran telur yang dinamakan tuba Fallopi atau oviduk, sama saja ya. Nah, nanti kalau sudah sel telur ini berjalan terus, ini kira-kira berjalannya itu sampai berapa? Ini kira-kira sekitar 2 harian begitu ya. Ini nanti sel telur itu melewati tuba Fallopi atau saluran telur menuju ke mana? Ke rahim. Nah, ini rahim. Rahim atau disebut dengan uterus. Rahim yang ada di sini. Nah, bagi anak-anak yang masih belum kawin, yang masih perawan untuk anak-anak, maka biasanya sel telur itu akan berjalan terus, ya, melintasi tuba Fallopi ini, kemudian nanti dia akan menempel pada dinding rahim. Ya, pada dinding rahim. Nah, dinding rahim sebelum ditempeli oleh sel telur, ini dinding rahim ini akan mempersiapkan diri, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan penebalan. Dinding rahimnya itu menebal yang diisi oleh darah yang banyak sekali. Ya, darah di sini akan. Nah, darah ini digunakan untuk apa? Sebenarnya digunakan untuk persiapan ketika nanti terjadi kehamilan. Jadi ini sebagai makanannya nanti, dinding rahim yang berisi darah yang banyak ini. Tetapi berhubung karena ini belum terjadi perkawinan, anak-anak masih belum kawin, maka sel telur terus berjalan nanti dari sini ya. Nah, terus berjalan tadi, kemudian dia akan menempel pada dinding rahim. Ketika terjadi penempelan ini, ternyata ada hormon pertumbuhan pada dinding rahim, ini mengalami penurunan secara drastis. Karena terjadi penurunan secara drastis, maka kemudian dinding rahim yang ditempeli oleh sel telur itu akan meluruh, hancur, robek ya, bersama dengan sel telur yang ada yang menempel di situ tadi. Nah, kalau sudah meluruh, menempel, maka jadilah tetesan-tetesan darah yang disebut dengan menstruasi ya. Nah, tahu ya anak-anak, menstruasi bagi yang perempuan sudah mengetahui semuanya ya. Menstruasi apabila sudah dewasa. Kalau belum dewasa berarti belum ya. Nah, apabila ternyata ini bagi anak-anak yang belum dewasa ya tadi ya, ada terjadi menstruasi atau itu anak-anak yang belum kawin ya, belum terjadi pembuahan. Itu nanti dia akan mengeluarkan darah menstruasi. Umumnya darah menstruasi itu sekitar 28 hari munculnya ya. Sekitar 28 hari muncul lagi gitu. Nah, kemudian bagi orang yang sudah kawin, biasanya ya tetap seperti biasa tadi ya. Jadi ovarium menghasilkan sel telur lepas kemudian masuk ke dalam saluran telur. Nah, di dalam saluran telur ini bisa kalau nanti orangnya itu sudah kawin, maka ini terjadi pertemuan. Pertemuan apa? Pertemuan antara sel telur dengan sperma. Sperma berasal dari mana? Berasal dari orang laki-laki. Ya, nanti kalau sudah kawin ya. Nah, ini nanti akan terjadi pertemuan. Jadi pertemuannya itu adalah terjadi pada saluran telur atau tuba Fallopi atau oviduk. Pertemuannya ini disebut dengan fertilisasi.
ya, fertilisasi atau pembuahan. Nah, kalau sudah terjadi pembuahan, ya, biasanya umumnya pembuahan ini ditunggu sampai 3 hari. Kalau sudah 3 hari tidak terjadi pembuahan, maka sel telur dan sperma juga akan mengalami kematian, ya. Kalau sudah terjadi pembuahan, maka sel telur ini menjadi zigot, yaitu sel telur dengan sperma akan membentuk zigot. Zigot akan berjalan seperti biasa, dia nanti akan menempel pada dinding rahim seperti biasa, ya. Nah, ketika karena ini sudah terjadi pembuahan, maka zigot tadi akan berkembang di rahim ini, di uterus ini, terus berkembang. Nah, perkembangannya itu ada tahapan-tahapannya. Nanti dijelaskan di Alia nanti, ya. Ini ada tahapan-tahapan terus berkembang sampai besar menjadi janin. Nah, janin ini mendapatkan makanan dari plasenta, dari dinding rahim dari ibunya tadi, sampai kemudian berkembang sampai sekitar 9 bulan 10 hari untuk dilahirkan. Jadi bayi itu, ya. Ini adalah, jadi uterus atau rahim fungsinya adalah sebagai tempat berkembangnya janin. Kemudian di sini ada serviks. Serviks itu adalah mulut rahim. Sedangkan di bawah daripada serviks ini namanya vagina. Ya, vagina. Vagina ini adalah tempat keluarnya bayi nanti, ya. Tadi bayi itu keluar dari sini, bukan dari udel, ya. Dari vagina ini. Dari vagina, di samping itu vagina ini juga sebagai tempat keluarnya darah menstruasi. Nah, ini adalah alat-alatnya itu. Jadi jangan lupa, ya, tuba falopi ini di samping digunakan untuk jalannya ovum atau sel telur, juga terjadi tempat fertilisasi atau pembuahan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Ya, kalau nanti misalkan kok masih belum paham, bisa ditanyakan secara langsung karena nanti waktunya tidak nututi, ya. Ya, saya kira sampai di sini penjelasan saya. Nanti bisa, kalau yang kurang paham, ditanyakan secara langsung. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.